Warisan terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah beberapa menit dari waktunya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi ya di channel Anisha P. Siregar. Apa kabar nih temanku semua di rumah? Semoga sehat-sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah hari ini Ma'ada masih bisa share kegiatan ke teman-teman semua. Jadi ceritanya hari ini Ma'adam itu mau memotivasi teman-teman di rumah untuk bebersih. Untuk hari ini khusus daerah depan rumah ya teman-teman. Ma'adam hari ini mau menyapu teras daerah depan rumah dan juga mencabut rumput kayak gitu. Jangan salpok ya jikalau kalian tuh melihat Bang Adam siwar-siwir bolak-balik ke sebelah rumah, karena memang di sebelah rumah Mak Adam itu adalah warung gitu teman-teman. Semoga teman-teman yang lagi nonton nih video Mak Adam, lihat Mak Adam bebersih kayak gini, kalian itu termotivasi dan terinspirasi untuk juga melakukan kegiatan bebersih ya teman-teman. Tapi pastinya Mak Adam itu nggak mau merugi ya teman-teman. Sambil Mak Adam itu bebersih, memotivasi teman-teman, Mak Adam juga mau berbagi ilmu. Ya pastinya hari ini tentang parenting juga ya. Tapi kali ini temanya mengenai anak sulung. Saat ini anak sulung Mak Adam itu berusia 4 tahun. Kalau anak sulung teman-teman di rumah saat ini usia berapa? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Dan kalau bisa sebutkan juga ya nama anak kalian. Semoga dengan menyebut namanya itu menjadi doa juga ya. Karena ketika kita memberikan nama kepada anak itu sebagai doa kita untuk mereka. Hari ini Mak Adam itu mau sedikit membahas dan mengajak teman-teman berbagi ilmu tentang hal-hal apa saja yang sebenarnya diinginkan si sulung kita. Yang pertama, si sulung kita itu ingin disayangi, dipeluk, ataupun dicium. Ini merupakan hal yang sulit ya teman-teman. Apalagi seperti yang Mak Adam ini, anak saya itu kan 3 usianya berdekatan. Otomatis waktu saya bersama dengan si sulung itu pasti sedikit tersita kalau tidak pandai mengatur waktu. Jadi untuk memenuhi hal yang dia inginkan tapi tak dapat dia ungkapkan ya teman-teman. Dia itu pengen disayangi ataupun dipeluk serta dicium sama kita. Kalau anaknya masih kecil seperti Abang Adam ini, dia tuh masih mau ya kalau kita sayang-sayang, kita peluk ataupun kita cium. Tapi mungkin kalau udah agak besaran sedikit itu mungkin agak malu ataupun canggung gitu ya kalau dipeluk sama emaknya sendiri. Ada nggak nih anak teman-teman di rumah sama seperti itu yang udah lajang mungkin pastinya udah mulai risih ya kalau disayang ataupun dipeluk sama orang tuanya sendiri. Yang kedua, ucapan kata ibu sayang kamu. Nah karena ibu itu kan lebih dekat ya sama anak, otomatis ibu yang bisa mengungkapkan ini. Tapi kalau ayah pun itu nggak masalah ya, lebih baik lagi jikalau kedua orang tuanya. Mungkin ini sepele ya teman-teman, mengakui bahwa kita itu menyayangi mereka. Meskipun tanpa dikatakan, semua orang tua terutama ibu pasti sayang kepada anaknya. Tapi ternyata ini merupakan hal yang ingin dia dengar atau hal yang ingin dia alami gitu teman-teman. Ketika ibunya mengatakan, ibu sayang kamu nak. Boleh dong Mak Adam tanya sama teman-teman di rumah, kalian tuh rutin gak sih mengatakan hal ini? Atau ada yang belum pernah? Atau yang memang setiap hari, setiap detik, ataupun setiap waktu? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, mengapresiasi setiap apa yang ia lakukan. Nah, kira-kira ini berlaku nggak sih untuk anaknya yang hanya 1 orang saja? Tentu dong teman-teman, karena banyak kegiatan kesibukan orang tua, terutama ibu IRT yang tidak memiliki ART ya.
pasti membuat kita ini nggak peka atau kurang konsentrasi sehingga beberapa hal yang dibutuhkan anak itu tidak bisa kita penuhi ya teman-teman. Bukan kebutuhan fisiknya, tapi kebutuhan jiwanya ya teman-teman, butuh cinta dan kasih sayang. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu selalu mengapresiasi hal-hal baik yang ia lakukan agar dia itu lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Selanjutnya yang keempat, menatap matanya dengan penuh cinta. Nah, kita ini gak usah ngomongin ke anak dulu ya. Kita coba tarik ke diri sendiri. Ketika suami ataupun orang yang kita sayangi mengatakan sesuatu cinta sambil menatap mata kita, pasti itu maknanya lebih mendalam ya teman-teman. Dan lebih meyakinkan bahwa apa yang dikatakan itu benar-benar memang datang dari hati dikatakan. Pastinya itu senang banget ya kalau suami kita contohnya melakukan itu terhadap kita. Kita saja senang, apalagi anak kita sendiri ya teman-teman. Nggak tahu bagaimana reaksinya kalau kita melakukan hal itu pada anak. Atau teman-teman di rumah ada yang sudah pernah melakukan itu kepada anaknya sambil menatap mata anaknya kemudian mengungkapkan cintanya. Boleh juga ya tulis-tulis di kolom komentar. Selanjutnya yang kelima, gembira akan kehadirannya. Tanpa dikatakan pun semua orang tua, apalagi untuk anak sulung ya, anak pertama yang dinanti-nanti, hal yang diinginkan dari pernikahan adalah mendapatkan buah hati. Pasti akan gembira sekali ya teman-teman dengan lahirnya si sulung kita. Gembira saja itu tidak cukup, jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan lainnya yang meyakinkan kepada si sulung bahwa kita benar-benar senang, benar-benar bahagia akan hadirnya dia dalam kehidupan kita. Itulah beberapa hal yang diinginkan si sulung ya teman-teman. Mungkin dia tak bisa mengungkapkan atau menagih hal tersebut, tapi sebenarnya itulah yang ada di hatinya yang ingin dia sampaikan kepada orang tuanya. Mengingat kata-kata Ma Adam di awal tadi teman-teman, dan itu bukan saya yang membuat sendiri tapi mengutip kata-kata orang bijak. Sudah berapa lamakah kita menyediakan waktu sehari untuk anak kita? Apalagi untuk ibu pekerja ya teman-teman di luaran sana, mungkin menyita waktunya yang banyak bekerja di luaran sehingga pulang itu udah lelah, tidak bisa banyak melakukan aktivitas bersama anaknya. Tapi semoga kita adalah orang tua yang bijak, orang tua yang bisa memberikan tiap harinya manfaat dan juga kasih sayang terhadap anak. Meskipun sebenarnya bekerja keluaran itu untuk kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan anak. Tapi sesungguhnya jikalau mereka bisa berbicara ataupun mengungkapkan curhat gitu, mereka hanya ingin ibu ada di rumah menemani mereka. Mereka tidak butuh uang ibu, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu harus turut serta membantu ayah mencari nafkah. Semoga Allah murahkan rezeki orang tua dan teman-teman semua dalam menafkahi keluarganya. Untuk itu yang menjadi PR tugas kita ya teman-teman, luangkanlah selalu setiap harinya waktu kita bersama anak-anak. Apalagi untuk emak-emak yang anaknya itu usianya berdekatan ya, usianya rapat, pasti si sulung itu bakalan terabaikan. Malah dia itu yang jadi memikul gitu, tanggung jawab harus menjaga adik lah saat ibunya beraktivitas di dapur kah ataupun berkegiatan yang lainnya. Yuk kita berdoa kepada Allah, semoga kita setiap harinya bisa menjadi orang tua yang terbaik, orang tua yang selalu berusaha ya teman-teman belajar, pastinya untuk bersabar yang tak pernah bisa mudah kita lakukan. Menahan amarah, menahan tangan untuk tidak mencubit dan memukul, itulah hal yang terberat
yang harus kita lakukan dan pelajari setiap harinya. Kadang lelah, letih, dan juga emosi yang membuat kita harus terpaksa melakukan itu semua, dan pelampiasannya adalah anak-anak kita. Semoga kita semua setiap harinya selalu bisa belajar, bisa mengkontrol emosi, dan juga menjaga amarah untuk tidak melakukan hal yang buruk terhadap anak-anak kita ya teman-teman. Yuk sama-sama kita berjuang dan belajar, dan tak lupa berdoa untuk selalu melakukan yang terbaik terhadap diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada suami dan juga keluarga. Tak lupa juga Ma Adam berdoa kepada teman-teman di rumah yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2. Semoga Allah segera mengijabah semua keinginan kalian untuk mendapatkan anak ya teman-teman, buah hati. Amin. Tetap berusaha dan berdoa, jangan putus semangat, karena sesudah kesulitan pasti ada kemudahan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sedia menonton video Ma Adam sampai detik videonya mau habis. Semoga ada manfaat dan juga motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.